Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke metode yang berikutnya ya, yang terakhir yakni metode indeks musim. Nah, untuk metode indeks musim ini adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramal jangka pendek, artinya di bawah 1 tahun ya, yang bisa dikatakan itu bulanan ya, per caturwulan, per triwulan ya, dan segala macamnya. Nah, sedangkan untuk tren linear dan juga metode rata-rata bergerak itu digunakan untuk melakukan peramalan yang lebih jangka panjang, yakni tahunan. Nah, maka dari itu dalam melakukan indeks musim nantinya kita juga memerlukan kolaborasi dari ramalan tahunan, baik itu menggunakan rata-rata bergerak maupun menggunakan least square ataupun trend moment. Oke, nah sekarang kita cobakan untuk indeks musim ya. Untuk indeks musim ini menggunakan soal yang kedua ya, dimana di sini soalnya adalah LKV katanya berusaha untuk melakukan ekspansi penjualannya yang terus meningkat. Nah, sebelumnya LKV harus mengetahui perkiraan jumlah penjualan setiap caturwulan pada tahun 2015. Nah, jadi di sini kita diminta tolong untuk meramalkan tahun 2015. Oke ya. Nah, selanjutnya lagi di sini berikut adalah data yang telah dikumpulkan, data per caturwulan. Nah, dia minta kita untuk menyusun ya untuk menyusun ramalan penjualan dari LKV ini tadi setiap caturwulan untuk tahun 2015 menggunakan metode least square pendekatannya. Berarti di sini akan ada kolaborasi peramalan tahunan menggunakan metode least square. Oke ya, least square tadi diingat ya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita cobakan karena kita butuh metode least square, artinya kita butuh penjualannya dalam tahunan. Nah, ini tadi kan caturwulan ya. 1 tahun ada 3 caturwulan karena caturwulan ini adalah 4 bulanan. Nah, berarti untuk mendapatkan data tahunannya Anda harus totalkan CAU 1 ditambah CAU 2 ditambah CAU 3, baru nanti dapat total tahunannya di sini. Oke, nah Ibu sudah totalkan ya. Ibu coba langsung masukkan di sini ya, kita coba masukkan langsung. Berarti total CAU 1, 2 dan 3 untuk tahun 2018 ini setelah ditotal hasilnya adalah 17.300. Oke, ya, selanjutnya adalah 19.200, 18.200, 20.000, 20.300, 18.100, 16.400 ya. Nah, kita butuh metode least square di sini ya, dimana metode least square tadi dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Berarti Anda harus cari X karena Y-nya sudah ada. Nah, berarti kita cari X di sini. Ya, X, kita cari dulu X-nya. Oke, kita kembali lihat trik data genap dan juga data ganjil. Nah, sekarang ini datanya ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah data ganjil. Kita harus cari X yang dimulai dari 0. Berarti 0-nya berada di tengah-tengah sini. Saya akan tulis ini 0 ya. Jika angkanya dimulai dari 0 maka tidak berlaku kelipatan. Berarti ini adalah 1, 2, 3, min 1, min 2 dan juga min 3. Ya, selesai, dapat X-nya. Nah, kita lanjutkan lagi agar dapat dilakukan perhitungan least square. Oke, berarti yang kita butuhkan di sini adalah 2 kolom lagi. Ya. Untuk XY ya, dan juga nanti di sini adalah X kuadrat. Nah, ya. Oke, nah untuk X-Y berarti sama seperti tadi, tinggal dikalikan saja ya, X kali Y, saya langsung tuliskan saja, min 3 dikali 17.300, berarti ini hasilnya min 51.900. Oke, yang ini min 38.400, yang ini min 18.200. Oke, 0 kali 20.000 ya, 0 ya. Ini 20.300. Oke, 36.200 dan yang terakhir 49.200. Oke, ya.
X kuadrat ya, berarti 3 kuadrat min 3 berarti ini 9, 4, ini 1, 0, 1, 4, dan ini 9. Oke, nah apalagi yang kita butuhkan, yakni sigmanya kawan-kawan. Oke, ini butuh sigma dan ini juga butuh sigma. Nah sekarang kita lihat sigma Y ya. Total dari ini ya hasilnya adalah 129.500 ya. Totalkan lagi XY ke bawah ya, ini hasilnya adalah minus 2.800 ya. Jadi kalau minus nggak apa-apa, tetap tulis minus ya. Nah yang ketiga, yang terakhir ini X2 ya, yakni kita total semuanya, ini totalnya adalah 28. Oke, nah sigmanya sudah dapat semuanya. Berarti yang harus kita lakukan di sini adalah mencari rumus least square tadi ya. A sigma Y per N berarti sigma Y 129 500 dibagi N ya, N-nya 7 ya. Hasilnya adalah 18.500. Oke, nah ini hasil dari A ya. Sekarang kita cari yang B lagi, sigma XY per sigma X kuadrat. Oke ya, min 2.800 dibagi dengan ya 28 sama dengan min 100. Oke, dapat A dan B-nya. Masukkan ke rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk Y tahun yang diramalkan yakni 2015 ya. Masukkan nilai A 18.500 ditambah B-nya ya, min 100. Oke, min 100 dikali X-nya ya. X-nya kita lihat di sini X 2015 berarti 0, 1, 2, 3 lanjut aja. 2015-nya berarti 4. Oke ya. Nah ini min sama plus berarti 18.500 ya. Ini kali 4 dulu, min 100 kali 4 berarti min 400 ya. Min sama plus berarti min. Oke, berarti ini adalah 18.100. Oke, berarti Y-nya sama dengan 18.100 ya untuk tahun 2015. Nah, ini tahunan, masih tahunan ya. Yang mau kita cari tahun 2015 itu adalah musimnya ya, musimnya. Cau satunya berapa, cau duanya berapa, dan cau tiganya berapa ya. Nah kalau gampangnya kita langsung bagi saja, tapi tidak boleh karena masing-masing ini memiliki bobot ataupun indeks yang berbeda. Jadi harus kita cari dengan metode ini. Nah selanjutnya caranya bagaimana? Anda sudah dapat tahunan peramalan untuk tahun 2015. Nah ini tinggal dibagi dulu dengan 3 karena satu tahun ada 3 cau ya. Berarti 18.100 dibagi 3, di sini kita peroleh ya 6,033 per cau. Oke ya, semoga masih bisa terlihat ini 6,03 6.000, maaf ini 6.000 6.033 per catur wulan. Nah jadi begitu ya. Oke, keep dulu yang ini. Kita akan cari musimannya. Nah untuk mencari musiman yang diperlukan apa? Di sini ada cau 1, cau 2, cau 3 ya. Berarti di sini Anda harus cari dulu Y rata-rata. Berarti kan ini tadi Y ya. Ini Y juga, ini juga Y ya. Y1, Y rata-rata yang pertama, Y rata-rata yang kedua, dan juga Y rata-rata yang ketiga ya. Nah ini dirata-ratakan semuanya. Oke ya.
Nah, Y rata-ratanya hasilnya adalah 7.500 di sini. Silahkan nanti dikalkulasi sendiri. Di sini 4014 ya, koma belakang-belakangnya. Dan juga di sini 6985. Oke, ya. 6985. Oke. Nah, sekarang kita butuh apalagi ya, ini Y barbar. Ya, Y barbarnya. Oke, nah ini aslinya ini berkoma ya. Jadi nanti kalau misalkan ada hitungan-hitungan yang sedikit berbeda ya, itu dikarenakan bilangan-bilangan berkomanya itu tidak masalah. Ada yang menggunakan 4 angka, 3 angka, 2 angka, 1 angka belakang koma, itu tidak masalah. Di sini Ibu sebenarnya menghitungnya ya 4014,2857, tapi karena papan tulisnya tidak muat ya saya ambil aja ini. Jadi nanti kalau ada perhitungan yang terselip-selip sedikit itu dikarenakan bilangan berkoma ya, jadi tidak masalah. Oke. Nah, selanjutnya di sini Y barbar ya, kita perlu Y barbar artinya rata-rata dari Y1, Y2, Y3 dirata-ratakan lagi. Nah, di sini saya ambil ya 66,6667 karena tadi di sini sebenarnya saya ambil 4 angka, di sini juga saya ambil 4 angka, jadi tidak masalah. Kawan-kawan mau ambil 2 angka atau 1 angka juga tidak masalah ya. Berarti ini Y barbarnya sekarang sudah dapat. Nah, sekarang kita yang terakhir ingin mencari indeks musimnya. Ya, saya coba cari indeks musimnya. IM ya. Itu rumusnya adalah Y ya, Y bar 1 dibagi dengan Y barbar. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang pertama dulu ya. Yang pertama berarti 7.500 dibagi dengan 66,6667 tadi ya. Nah, ini hasilnya ya, langsung buat hasilnya. Oke, hasilnya adalah 1,2162 ya. Nah, yang kedua ya, untuk Y2 nya Y bar 2 per Y barbar juga ya, ini adalah 4014,2857 dibagi 6166,6667 ya. Ini hasil saya adalah 0,650 ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga IM1 nih, IM Cau 2 ini, IM Cau 3-nya Ibu langsung buat aja ya. Caranya sama juga, Y bar 3 dibagi Y barbarnya. Saya langsung masukkan hasilnya saja 1,1328. Nah, jadi ini hasilnya 1, 2 dan 3. Oke, ya. Nah, saya butuh kesini sedikit, jadi saya hapus dulu yang ini. Hapus sedikit. Oke, ya. Ini juga diminta dihapus sedikit. Oke. Nah, kita keep tadi yang ini. Ya. 6033 per caturulan ini harus di keep ya. Karena apa? Indeks hasil ini akan Anda kalikan dengan 6033 kali 6033 dikali 6033. Nah, ini hasilnya ya, berarti untuk Cau 1, indeks musim Cau 1 ini hasilnya adalah 7.337,74 atau dibulatkan boleh 7.338. Yang kedua ini berarti hasilnya ya, ini dikalikan dengan ini 3927,7 ya. Nah, indeks musim yang ketiga ini hasilnya adalah 6.834,56. Oke ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke.
Nah, selesai untuk indeks musim. Agak lebih panjang memang ya, karena dia melakukan dengan dua cara. Yang pertama tadi kita cari dulu least square-nya ataupun trend momennya. Yang kedua baru kita masukkan dalam perhitungan indeks musim. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk perhitungan ini biasanya memang banyak bilangan-bilangan yang berkoma ya, artinya silahkan lakukan pembulatan sendiri. Nah, jadi ya, ini adalah hasil akhirnya yang jawabannya dari soal tadi, bahwa LKV itu ya, peramalan permintaannya CAU 1 tahun 2015 adalah sebesar 7.338, ini kalau dibulatkan. CAU 2 adalah sebesar 3.928, CAU 3-nya adalah sebesar 6.834,56. Oke. Nah, sekian ya pelajaran ataupun materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.